Go. Ya. Go. Selamat malam, selamat datang di episode perdana GoCast, Broadcast Your Story. Nah, dalam forum ini nantinya kita akan banyak bercakap-cakap dengan beberapa orang tentunya terkait isu-isu penting di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, nantinya dalam forum ini juga semua hal akan dicakapkan, dibualkan, ceritakan, komunikasikan, dan diskusikan. Nah, tayangan ini juga live di gotv.id, jadi jangan lupa untuk terus saksikan dan tinggalkan komentar Anda. Pada akhir sesi nanti kita akan memberikan kesempatan bagi seluruh Sobat GoCast untuk memberikan pertanyaan. Bicara soal episode perdana, kali ini kita punya tema yang sangat menarik, Pak, yaitu kebangkitan pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Dan tentu tidak sah kalau saya tidak mengundang pakarnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Pakar. Ya, bukan pakar ya, Pak ya? Pandai berkelakar pakar itu. Pandai berkelakar. Jadi saya sebutnya sebagai apa nih, Pak? Kepala Dinas? Ya, yang sementara ini diamanahkan. Diamanahkan, ya. Meneraju Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terima kasih Pak Surjadi sudah datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, bicara soal strategi kebangkitan pariwisata Kota Tanjung Pinang, sebenarnya dampak COVID-19 ini dirasakan banget nggak sih Pak? Banget. Banget ya Pak Banget. ya? Jadi, dalam hal apa Pak? Banyak hal. Jadi kita tahu bahwa multiplier efek ekonomi pariwisata itu berbeda dengan sektor lain. Jadi kalau kita berbicara sektor pariwisata yang normal ya, karena kita mengusung pariwisata community based tourism, jadi wisata yang berbasis masyarakat. Kita tidak menganut wisata eksklusif ya. Oleh sebab itu, pada saat terjadi pandemi ini sesuatu hal yang tidak pernah terprediksikan ya, baik kita, Indonesia maupun dunia. Oleh sebab itu kalau dibilang efek banget luar biasa. Jadi krisis 97-98 ya, kemudian mungkin di Bali yang kejadian bom Bali, saya pikir tidak ada yang sedahsyat ini efek. Karena memang seluruh dunia ya, seluruh dunia, ini ya, Pak, ya? Seluruh dunia. Maka pada saat BPS merilis data kunjungan wisatawan terbaru mulai bulan Januari, years to year-nya lebih tinggi dari tahun 2019. Oke? Januari 20 sama 2019 lebih tinggi 20. Nah, tapi begitu mulai Februari mulai menunduk, Maret mulai menunduk kan, April tengkurap. April, Mei, Juni hilang. Semuanya hilang ya Pak. Nol. Saya baca-baca katanya 40% lebih ya Pak penurunan di Kepulauan Riau, wisatawan mancanegara. Kepulauan Riau wismanya mungkin 90%. 90%. Kami hampir 100%. Gitu. Jadi memang karena pintu tertutup. Ya gitu. Karena memang wisata itu tidak melulu bicara soal kita, tetapi juga mereka. Kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara lain, terutama pangsa pasar wisata, karena kita kan mengenal market share wisata ya. Itu yang harus kita tahu bahwa seperti yang kita bacalah di media, kita berusaha baik di tingkat nasional sudah berusaha untuk bagaimana Kepri ini bisa menjadi kawasan yang dipercaya untuk dibuka. Tapi bahwa ini bisnis trust. Iya, ini bisnis. Iya, bisnis trust. Ketika wisatawan mancanegara nggak bisa masuk ke Tanjung Pinang, berarti pasarnya wisatawan domestik dong Pak? Betul, Wisatawan itu strategi domestik. kita. Nah, Domestik dan lokal. domestik Dan lokal harus seperti itu. Meskipun ada handicap untuk kita menggerakkan wisatawan domestik dengan kondisi bisnis airline seperti sekarang. Ya. Di Tanjung Pinang, Sriwijaya kolaps, tutup. Kemudian Garuda yang semula sempat 1 kali seminggu, sekarang sudah 3 kali seminggu, alhamdulillah. Lion sudah normal 1 kali setiap hari. Bahkan saya dengar-dengar mereka akan buka frekuensi yang lebih besar, bisa jadi 3 kali sehari. Saya pikir ini juga harus kita dorong karena ini potensi yang bagus untuk menggerakkan domestik. Namun jangan salah bahwa kita punya 3 juta lebih penduduk Kepulauan Riau ya, terutama Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Yang sudah kita diskusikan dengan teman-teman provinsi dan teman-teman kabupaten kota yang dekat, bahwa kalau ini kita gerakkan, ini juga akan mengisi ceruk-ceruk kekosongan tadi ya Pak ya? Pasar atau industri pariwisata yang sekarang sedang merana seperti ini. Betul. Bicara soal wisatawan domestik Pak, kan digaung-gaungkan nih Pak Grand Design wisata halal di Indonesia. Okay. Kalau konsep wisata halal sendiri seperti apa Pak? Banyak masyarakat Begini, kan salah kaprah. Definisi halal, saya kalau di Tanjung Pinang saya nggak khawatir karena dari sejak awal kami mensosialisasikan sesuatu hal yang sudah on the track, bahwa halal itu jangan didefinisikan konsep agama ya, agama ya, tetapi ini adalah Muslim friendly tourism
ya, bagaimana wisata itu bersahabat dengan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim. Bukan hanya negara-negara dengan mayoritas muslim yang sudah berpikir muslim friendly tourism. Korea saja sudah berpikir seperti Jepang itu. juga ya, Pak, ya? Jepang Iya. sudah menyiapkan itu. Karena memang mereka tahu bahwa pasar wisata negara-negara dengan basis agama Islam ini juga besar, ya besar. Ini luar biasa gitu. Dan kalau digarap serius, jangan sampai kita terbalik ya pada saat kita menyatakan diri hampir 90% negara kita ini adalah muslim, tapi betul. kita elemen-elemen muslim friendly tourism itu nggak terpenuhi, ya kan gitu. Kata elemen-elemennya ini penyediaan tempat ibadah seperti Itu Pak. salah satu misalnya. Jangan sampai di mall musolanya tuh di basement. Oh iya betul. Atau betul. harus berhujan-hujan di parkiran sana gitu kan. Itu nggak friend. Terus mukenanya yang tersedia, maaf ya, ininya sudah hitam Usang, gitu, kotor ya, Pak, ya? kotor banget gitu. Terus tempat wudhunya harus di wastafel, maksudnya kakinya harus naik ke atas wastafel. Kalau laki-laki Membuat yang lain juga tidak nyaman ya, Pak, kalau ya, laki-laki berarti. yang sekurus saya mungkin masih bisa gitu kan, apalagi perempuan gitu Betul, kan. betul. Nah ini yang harus kita muslim friendly. Kemudian makanan. Saya pernah punya kasus ya tanda kutip, satu rombongan dari Malaysia. Mereka minta disediakan yang halal makan untuk rombongan sekian puluh orang. Sudah disiapkan, begitu siap, ini halal. Sijil mana, Cek? Sijil. Kan? Ternyata halal bukan hanya sekedar proses gitu loh, tapi juga ada legitimasi yang mereka orang Malaysia bilang sijil atau kita apa ya, sertifikat ya. Ini yang sebetulnya kita dorong. Oleh sebab itu, Mbak, pariwisata itu not talking about dinas pariwisata ansih ya. Bukan hanya soal dinas pariwisata, tapi ini multi stakeholder. Maka kalau kita kenal di Singapura itu pariwisata dijalankan oleh badan, Singapore Tourism Board ya. Maka saya juga berpikiran begini, nanti narasumbernya ada yang lebih hebat. Setelah ini kan ada Iya, yang benar, bisa Pak. mempengaruhi. Kita sudah undang. Nah, gitu. Berpikirnya pariwisata itu tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi. Yes, borderless ya. Nggak ada. Apalagi hanya sekedar kota, kabupaten. Kalau berpikir seperti itu pariwisata selesai. Ya, karena pariwisata itu bagaimana dia mencapai tujuan. Orang berwisata itu tujuannya apa sih? Gitu kan? Nah, kalau itu yang dia ingin dapatkan lintas administrasi, jangan kita kecil hati. Kok nanti nginepnya di Tanjung Pinang, jalannya ke sini? Oh nggak ada masalah. Ya, untuk mendapatkan value added atau nilai tambah pariwisata di ekonomi itu kita nggak boleh berpikiran sempit seperti itu. Maka oleh sebab itu kemarin dalam suasana COVID pandemi ini kami berpikir bahwa kita harus bisa menyiapkan paket. Pariwisata itu intinya paket wisata dan event, kayak gitu. Karena seperti ukuran ya, sekarang berbeda visi antara Pak Arif Yahya AY dengan Mas Menteri sekarang Iya. ya. Gitu. Kalau dulu kita dibebankan oleh angka kunjungan wisata. Angka. Jadi misalnya Kepri 4 juta, terus turun jadi 3 juta, terus Itu prestasinya ya, Pak, Ya, indeks prestasinya. capaiannya seperti Capaiannya, itu. betul. Tapi sekarang bagaimana wisata itu berkualitas? Saya sepakat seperti itu. Untuk apa kita punya kunjungan besar tapi spend of money-nya kemudian length of stay-nya kecil. kecil, betul. Yang tadi yang 1 malam tadi Iya, itu. wisatawan Wisata- wisata berkelanjutan katanya, itu yang Pak. harus kita dorong. Bagaimana memperlama orang tinggal, memperbanyak dia belanja, itu elemen penting di pariwisata. Karena pariwisata itu 3 something. Something to see, something to do, something to buy. Something to see, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ini nggak ada yang meragukan. Nggak ada kota kayak Tanjung Pinang. Serius saya bilang. Heritage, Iya. cagar budayanya, nggak ada kota yang selengkap Tanjung Pinang. Tunjuk deh. Mana ada kota di Kepulauan Riau, Indonesia mungkin ya, yang kita punya peninggalan heritage masa Johor Pahang Riau Lingga, kerajaan masa lalu. Ya, kita punya sejarahnya yang hebat. Traktat London itu pemisahan antara kekuasaan Inggris dan Belanda di sekitar Semenanjung ini, kawasan ini berawal dari kita loh. Ya, betul. Pulau Penyengat. Harus tahu itu merupakan sesuatu hal yang jualan yang luar biasa. Kita punya heritage peninggalan masa lalu kolonial Belanda. Gedung daerah itu rumah residen Belanda. Kenapa rumah residen Belanda dibangun berhadapan-hadapan dengan Pulau Penyengat? Itu psywar untuk yang di Pertuan Muda, karena yang di Pertuan Muda di Pulau Penyengat. Kayak gitu. Itu sejarah yang bisa dijual sedemikian rupa. Kita punya peninggalan heritage pecinan masa lalu yang lumayan dan Lengkap ya Pak, lengkap. pecinan Belanda, kerajaan Melayu juga ada. Pecinan kita berbeda dengan kawasan lain, beda loh. Karena pada kita
proses akulturasinya berbeda dengan kawasan lain. Karena pada saat masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah akan mengembangkan komoditas gambir, kita mendatangkan 10.000 pekerja dari Cina Daratan. Kan? Proses akulturasinya berbeda. Sehingga kulturnya di sini juga akan berbeda dengan kawasan lain yang berjalan secara berlahan-lahan satu demi satu. Kita langsung 10.000. Nah, itu jadi ada proses yang berbeda. Dan ini nilai jual yang sangat tinggi. Maka orang Singapura kalau ngeliat Tanjung Pinang itu seperti, ya tapi agak sedih juga sih. Dibilang seperti Singapura 70-an. Singapura 70-an. Tapi itu kan memeraih. Vintage ya berarti ya Pak, vintage-nya Singapura bagi mereka ya. Dia ingin bermemori seperti itu. Tapi ini sebuah potensi. Maka saya kemarin beberapa kali terus ngajak kawan-kawan Pokdar dan lain sebagainya, ayo kita bangun paket. Maka ke halal tadi itu semua paket yang kita bangun di Penyengat, karena kita termasuk 10 besar destinasi halal di Indonesia ya. Tanjung Pinang ini, dan Penyengat sebagai ikon utama gitu. Kami tahun 2019 akhir lah mungkin kami sempat melonsing 2018 akhir kita sempat melonsing 8 paket wisata di Penyengat. Semuanya berbau sejarah dan kebesaran Kerajaan Riau. Itu menuju menguatkan halal tourism itu. Tapi Pak, kan wisata halal tadi memang sangat fenomenal di Tanjung Pinang. Ada ketakutan nggak ada potensi konflik antara, mohon maaf, etnis yang Melayu, Muslim dengan Tionghoa? Oh tidak. Karena mereka sudah memahami konsep halal tourism itu seperti apa, ya. Karena itu hanya berprinsip bagaimana kita mampu menyediakan kebutuhan spesifik agama tertentu ya, kayak makanan misalnya. Kita nggak bisa menafikan bahwa itu merupakan suatu hal yang substansi bagi wisatawan Muslim ya. Oleh sebab itu, dan ini sudah disadari. Bahkan kalau kita ke Thailand, kita ke Bangkok, mereka juga sudah menyadari itu, sehingga kalau kita ke tempat makan tom yum itu, mereka akan mekik tuh halal gitu kan, no pork no lard, meskipun definisi halal dia no pork no lard gitu kan, sudah halal lah kata dia kan. Tapi hal seperti itu mereka sudah terfikirkan, karena memang kita orang Muslim ya seperti itu cara makannya, ibadahnya yang 5 kali satu hari, dan itu harus tersedia. Dan ini yang sebetulnya kita. Tapi mohon maaf nih Pak, perbandingannya kan seperti Jepang, Bangkok, ini adalah negara-negara Muslimnya minoritas. Betul. Seperti itu. Ketika di negara mayoritas Indonesia lalu ada wisata halal, apakah adanya wisata halal ini malah menjadi polemik di masyarakat, nanti Baku Teh harus tutup, katakanlah, mohon maaf ya Pak, yang makanan-makanan non halal ini malah akhirnya jadi ancaman seperti itu. Menurut Bapak akankah demikian? Oh enggak. Saya yakin tidak akan seperti itu, karena justru kita bisa memberikan tanda kutip jaminan bahwa itu sebelah sini nggak ada masalah gitu kan, tapi sebelah sini memang yang bersijil atau bersertifikasi halal itu bisa kita siapkan. Dan ini melibatkan banyak pihak ya. Seperti kita sertifikasi halal itu diberikan oleh Majelis Ulama ya. Kemudian dinas yang memfasilitasi UKM ataupun usaha kuliner itu misalnya di Perindak dinas Dagin kalau kita. Jadi memang ini harus betul-betul kolaborasi yang kuat gitu. Kemudian terkait dengan objek-objek wisata kita memang sebagian besar mengarah ke sana ya, terutama. Tapi kita juga nggak menafikan bahwa potensi lain juga yang seperti pecinan masa lalunya juga kuat. Jadi kita nggak boleh berpikir sempit terkait dengan konsep halal tourism ini, karena selama ini tidak ada persoalan. Karena kita sampaikan ke mereka ini hanya Muslim terkait dengan kebijakan penyediaan fasilitas dan kebijakan kulineri dan lain sebagainya itu. Karena saya baca-baca katanya wisata halal ini didorong di Indonesia karena memang banyak wisatawan mancanegara dari Timur Tengah, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri melihat wisata halal ini akan berlanjut sampai berdekade-dekade atau nanti akan ada konsep wisata baru yang saya pikir suatu saat nanti justru automatically setiap kawasan pariwisata dia sudah menyiapkan wisata itu tanpa harus digaungkan ada konsep wisata halal dan lain sebagainya. Pada saat itu sudah menjadi kebutuhan di sebuah objek wisata, dia secara otomatis nanti itu ya kan gitu kan. Iya, Pak. Contoh misalnya penyediaan cuci tangan, hand sanitizer, semula kan dipaksa sebagai sebuah aturan yang dipaksakan kepada semua pihak, baik restoran, objek wisata dan lain sebagainya. Tetapi suatu saat nanti
dia akan menjadi suatu hal yang Kebiasaan, habit ya, otomatis sudah ada hand sanitizer, otomatis sudah ada tempat cuci tangan, otomatis sudah pakai masker, karena memang itu hanya proses saja, proses by proses ya gitu. Kayak orang dipaksa disiplin bangun pagi, paksa dulu bangun pagi ya. Karena 30 hari kalau sudah dipaksa jadi kebiasaan ya Pak ya. Ya, nah seperti itu. Pak, kali ini kita ada sebuah tayangan mengutip sebuah jurnal ilmiah terkait tentang konsep wisata halal di Indonesia. Nah mari kita simak tayangan berikut ini. Artikel ini Pak yang saya garis bawahi merah ini adalah tulisan dari salah satu mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Nah, beliau ini menuliskan Pak, kemungkinan tendensi dari wisata halal ini akan membuat kita kehilangan pasar atau customer yang non-muslim. Karena anggapannya, mohon maaf, orang mungkin mikirnya halal identik dengan syariah atau Islam. Bagaimana Bapak melihat ini? Akankah kita kehilangan mereka? Kita harus lihat angka dong, gitu kan. Ini kan sebuah prediksi boleh saja, tetapi pada kenyataannya ya sebelum pandemi ya, ini nggak mempengaruhi. Sama sekali Sama tidak tidak mempengaruhi. ya, Pak, ya? Bahkan wisatawan Tiongkok yang semula di ranking 5, ranking 4, dia bisa menyodok ranking 3 di 2019. Udah kan mungkin saya prediksi bahwa kalau nggak terjadi pandemi kemarin, bisa jadi 2020, 2021 dia bisa menyodok angka 1 mungkin ya Pak ya? Atau 1. Kita memang market share-nya besar gitu. Dan kita nggak usah khawatir karena yang disiapkan makanan halal pun mereka bisa tetap bisa makan ya. Bahkan banyak kalangan-kalangan tertentu yang bukan muslim pun dia seneng karena lebih mungkin bersih dan lain ya. sebagainya ya kan. Tapi berarti kita nggak perlu khawatir dengan hal itu ya Pak ya? Walaupun nanti misalnya pasarnya bukan hanya Tiongkok, Singapura, Malaysia, Eropa, Amerika mungkin? Ya harus seperti itu, harus seperti itu. Kalau kita ke Timur Tengah pun konsep ini juga sudah dijalankan mereka ya gitu ya. Rasanya tapi tidak ada yang terganggu kalau kita ke Dubai kemana gitu kan. Walaupun di sana juga wisatawannya juga luar biasa. Ngobrol-ngobrol soal wisata halal dan Tanjung Pinang. Katanya kemarin ada wisata virtual ya Pak? Ya virtual itu begini, kondisi pandemi ini membuat orang tidak bisa berkunjung secara real gitu ya. Sehingga kami terpaksa berbanting strategi lah. Kami bermain virtual mungkin seperti kawan-kawan di sini lah. Yang virtual Pulau Penyengat saya kalau nggak salah nonton juga itu Pak. Tur virtual Pulau Penyengat, bahkan pentas seni kami pun sekarang sudah pentas seni virtual, Sembang Semase kami bilang. Sembang Semase, apa ini Pak? Begini, dalam pandemi ini yang menghadapi permasalahan ataupun yang menghadapi gelombang ini bukan hanya soal hotel, restoran, tapi pekerja seni juga berdampak. Pastinya. Ya kan? Pastinya, Pak. Yang biasanya nyanyi, yang biasanya main keyboard, organ, yang biasanya main band, yang biasanya joget dangkung, tidak ada job lagi. Nah, maka oleh sebab itu kami ingin pemerintah hadir di situ. Oke lah, kami buat sebuah pentas, mereka tetap kita bayar honornya, kan tapi kita tapping, kita premier live kan di YouTube gitu kan, di akun kami Pesona Tanjung Pinang Official, tolong subscribe ya. Kalau gitu saya juga bilang gotv.id, jangan lupa membantu promosi juga. Sama-sama Pak. Kolaborasi yang positif ini Pak. Tolong subscribe dan akhirnya memang responnya cukup bagus. Ya, saya sedih ada joget dangkung Mak Dar. Selama pandemi dia membersihkan lidi itu untuk mencari kehidupan, sehari hanya dapat 2 kilo, sekilo 6.000, 12.000 dia dapat. Tapi begitu kami panggil untuk tampil, senangnya luar biasa. Kan itu kan sentuhan yang sanggar itu tidak boleh pudar ya Pak ya. Kelompok band anak muda kita kasih laguan dengan konsep virtual. Gitu. Luar biasa. Berarti memang kita harus beradaptasi dengan era pandemi, beralih ke digital. The show must go on. So much go on pastinya. Dan karena itu bisa nonton juga tayangan kami juga ada Pak, gotv.id liburan. Atau nanti kita kolaborasi ya. Kolaborasi boleh Pak. Saya tunggu undangannya setelah ini. Jadi nggak hanya di Gokes nanti obrolan pakai wisatanya. Baik, Sobat Gokes, kita udah bicara dengan Pak Surjadi tentang wisata halal, wisata di Tanjung Pinang. Kita akan kembali lagi setelah sesaat ini. Go.